Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina dari kelas 1 Farmasi. NIM saya yaitu F 2020 01029. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Anatomi Fisiologi Hidung, Lidah, dan Kulit. Yang pertama yaitu pengertian hidung. Hidung merupakan bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, penyaring udara, menghangatkan udara, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung juga merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsangan berupa zat kimia atau berupa gas. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi hidung. Yang pertama, organ pernapasan atau udara. Organ pernapasan merupakan organ yang dilalui seluruh pernapasan udara. Terdapat struktur lendir hidung, lubang hidung, tulang hidung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu indera penciuman. Indera penciuman atau saraf pembau merupakan saraf kranial yang berhubungan langsung ke otak untuk menanggapi rangsangan yang bau, gas, atau kimia. Yang ketiga yaitu pemberi rasa pada makanan. Memiliki pengaruh sangat penting kepada kita, yaitu misalkan ketika kita sakit dan mengalami sumbatan hidung, maka rasa makanan yang kita makan pasti akan berbeda rasanya. Yang keempat yaitu berpengaruh dalam pengaturan suara, yaitu misalkan ketika kita menutup hidung, maka suara kita akan terkurang dibandingkan saat kita berbicara dalam keadaan normal. Yang kelima yaitu pemberi saluran pernapasan. Pada bagian hidung, lendir dan enzim yang akan berfungsi untuk membersihkan saluran pernapasan yang masuk ke dalam hidung. Bagian-bagian hidung. Yang pertama, saraf pembau, yaitu yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Yang kedua yaitu saraf pembau ke otak, yaitu saraf yang akan menerima dan melanjutkannya ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Yang ketiga yaitu tulang hidung, merupakan struktur yang paling kuat elastik pembentuk ujung hidung. Keempat, silia rambut hidung, merupakan struktur bulu hidung yang terlalu halus. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan penyaringan hawa yang masuk ke dalam hidung. Yang kelima, selaput lendir, yaitu bagian yang berfaedah untuk membuahkan kukus atau ingus supaya hidung bisa terlindung dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Keenam, septum hidung, merupakan septum hidung yang mengatasi hidung menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan, berasal dari menjadi lubang hidung hingga bagian tenggorokan awal. Ketujuh, lubang hidung, yaitu bagian-bagian yang berperan dalam mengatur ukuran suatu hal yang bisa masuk ke dalam hidung. Kerja dan kepekaan hidung. Udara yang dihirup dari lubang hidung membawa zat kimia berupa bauan. Udara ini dibawa oleh bulu hidung, kemudian akan larut bersama lendir di dalam rongga hidung dan akan diterima oleh otak sehingga kita dapat mengetahui aroma yang ada di sekitar kita. Pengertian lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otak dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut mukosa. Lidah juga berfungsi
sebagai alat indera manusia, yaitu indera pengecap. Fungsi lidah yaitu yang pertama sebagai mengecap rasa. Permukaan ini terdiri dari begitu banyak sel pengecap dan ujung saraf yang memungkinkan berbagai rasa, baik yang enak maupun tidak enak. Yang kedua, untuk makan dan minum. Organ ini akan membantu mengisap, mengubah makanan padat menjadi lembut, sehingga mudah dikunyah dan ditelan. Yang ketiga, bantu proses menghisap. Pada bayi, lidah berperan sangat penting dalam proses menyusu. Tekanan lidah ini akan terasa merangsang air susu pada payudara. Keempat, yaitu membantu proses pengunyahan. Pada saat kita mengunyah makanan, lidah bersama dengan pipi bagian dalam, maka bekerja sama untuk menggerakkan makanan hingga permukaan kunyah gigi. Yang kelima, sistem pertahanan tubuh. Ujung lidah merupakan bagian tubuh yang paling sensitif sentuhan. Sensitif inilah yang membuat lidah bisa melindungi dari berbagai macam gangguan. Yang keenam, yaitu untuk menghasilkan suara bermakna, lidah dan bibir bekerja sama dengan baik dalam proses bicara, memang merupakan salah satu organ terpenting. Bagian-bagian lidah. Yang pertama yaitu katup pangkal tenggorokan. Katup ini berfungsi untuk tenggorokan pada saat menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua, amandel atau tonsil adalah organ kecil yang terletak yang menjadi bagian sistem limfatik. Ini ternyata memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, amandel langit-langit tenggorokan, yaitu dapat dikatakan sebagai pencegah infeksi. Yang keempat yaitu jendela buntu, yaitu berfungsi untuk mencampur lidah dan makanan dan sehingga menjadi lunak untuk dikunyah. Yang kelima itu sirkumvallata papilla, merupakan papila yang dilingkari saluran dan memiliki bentuk V serta terdapat 8-12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Papila ini berkurang panjang besar dibandingkan dengan papila yang lain. Bagian 6, celah lidah, yaitu semacam garis yang membuat celah pas di tengah lidah yang merasakan rasa makanan. Ketujuh, ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif, sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan yang ditelan. 8. Tubuh lidah merupakan tubuh yang mempunyai bagian kasar dan dinamakan dengan papila lingual serta dikelilingi oleh sebuah gogol lateral dan permukaan anterior. Kulit adalah organ yang paling terbesar di dalam tubuh manusia dan sangat penting. Kulit juga merupakan organ besar yang luasnya diperkirakan 2 meter dan beratnya 4 kg, sekitar 6% dari total berat badan kita. Kulit menutupi seluruh luar permukaan tubuh manusia dan merupakan situs utama interaksi dengan dunia sekitarnya. Kulit memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat pengeluaran berupa kelenjar keringat. Salah satu fungsi utama kelenjar keringat adalah untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkatkan terlalu tinggi. Yang kedua yaitu sebagai indera peraba. Ini karena epidermis, dermis, dan hipodermis mengandung struktur saraf sensorik yang
mendeteksi sentuhan tubuh dan nyeri sebagai pelindung organ di bawahnya. Salah satu fungsi kulit manusia yang paling utama adalah sebagai pelindung tubuh, patogen, dan penyebab kulit. Sel-sel Langerhans merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Keempat yaitu tempat dibuatnya vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Sinar matahari mengandung vitamin D yang berperan penting untuk memelihara kesehatan tubuh, terutama tulang. Bagian 5. Pengatur dan penyeimbang suhu tubuh. Kulit akan menjaga suhu tubuh akan tetap normal, serta memperlebar pembuluh darah bila Anda kepanasan, sedangkan bila Anda kedinginan, bulu Anda akan tetap merinding. Keenam, tempat menimbun lemak, yaitu lemak ini bertugas menyangga otot dan tulang agar tetap menempel. Lapisan kulit, yaitu yang pertama epidermis, adalah kulit yang pertama dan terluar satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Kemudian epidermis dibagi menjadi 5, yaitu pertama, stratum basal, yaitu tempat memproduksi keratinosit yang utama. Kedua yaitu stratum spinosum, yaitu keratinosit yang berbentuk kemudian berkaitan dengan interseluler yang disebut demosom. Yang ketiga, stratum granulosusum, yaitu berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kulit, lemak, dan molekul. Yang keempat, stratum lucidum, yaitu untuk memproduksi keratin yang banyak. Yang kelima, stratum corneum, yaitu lapisan epidermis yang teratas dan tetap memproduksi keratin yang banyak. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis yang berfungsi sebagai pelindung sebagai dalam tubuh. Strukturnya lebih tebal daripada epidermis. Struktur dermis yang dapat kita temukan pada dermis yaitu fibroblast, yaitu untuk memproduksi kolagen dan elastin. Kedua, sel mast, yaitu sel ini mengandung vitamin granul dari sistem kekebalan tubuh. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling terdalam dan juga sering disebut dengan lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan subkutan mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh menyesuaikan diri dengan suhu luar.